Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nur Azizah dengan NIM C0E021009. Di sini saya akan memaparkan materi saya yang berjudul Gambaran Umum PPN, PPNBM, PBB, BPHTB, dan Bea Materai. PPN yaitu pajak pertambahan nilai, yaitu pemungutan pajak terhadap setiap transaksi atau perdagangan yang melibatkan jual beli produk atau jasa dalam negeri kepada wajib pajak orang pribadi, badan usaha maupun pemerintah. Dasar hukum PPN. Berikut beberapa dasar hukum PPN di Indonesia, yaitu yang pertama, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 yang mengatur tentang daerah pabean barang berwujud dan DKP, yang beralih ke Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 penjelasan PPN sebagai pajak tidak langsung yang dihitung oleh penjual tetapi dibayar oleh orang lain atau pembeli. Lalu diganti dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 mengenai status PKP sebagai pihak yang wajib menyetor dan melaporkan PPN dan PPNBM yang terutang, hingga kewajiban pengusaha kecil yang sudah memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP. Dasar hukum PPN saat ini yaitu yang terbaru dan berlaku, yaitu Undang-Undang Harga Pokok Produksi Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Nah, tarif PPN yang berlaku berdasarkan harmonisasi peraturan perpajakan yaitu kan sebelumnya sebesar 10%, nah diubah menjadi sebesar 11% yang berlaku mulai pada 1 April 2022 kemarin, dan sebesar 12% mulai berlaku paling lambat tanggal 1 Januari 2025 yang akan datang. PPNBM yaitu pajak penjualan barang mewah. PPNBM yaitu pajak yang dikenakan pada barang yang tergolong mewah kepada produsen untuk menghasilkan atau mengimpor barang dalam kegiatan usaha atau pekerjaan. PPNBM ini hanya dikenakan satu kali pada saat penyerahan barang ke produsen. PPN dipungut saat pemungutan PPNBM satu kali saja saat penyerahan oleh pabrik atau produsen barang yang tergolong mewah dan impor barang yang tergolong mewah. Penyerahan pada tingkat berikutnya tidak akan dikenakan PPNBM lagi. Tarif PPNBM berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 yang terbaru, tiap harga barang mewah memiliki tarif pajak yang berbeda-beda yang digolongkan ke dalam beberapa kategori, yaitu tarif pajak 10% untuk kendaraan umum, tarif pajak 20% untuk kendaraan bermotor, tarif pajak 25% untuk kendaraan bermotor berat dan berbahan bakar solar, dan tarif pajak 35% untuk minuman bebas alkohol. PBB, pajak bumi bangunan, yaitu pajak atas tanah dan bangunan yang dikenakan kepada pemilik karena adanya keuntungan ekonomi atau status ekonomi akibat kepemilikan tanah dan bangunan tersebut. Objek PBB. Adapun objek PBB yaitu yang pertama, jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut. Yang kedua, jalan tol. Yang ketiga, kolam renang. Keempat, pagar mewah. Kelima, tempat olahraga. Keenam, galangan kapal atau dermaga. 7, taman mewah. 8, tempat penampungan atau kilang minyak, air dan gas pipa minyak. Yang ke-9, muara. Dasar hukum PBB. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, artinya pajak PBB dipungut oleh pemerintah daerah dan dikelola oleh masing-masing provinsi. Tarif PBB naik seiring berlakunya UU KHPD yang mengatur berbagai ketentuan desentralisasi fiskal dan asas otonomi pemerintah. Salah satunya pada penetapan kenaikan tarif PBB. Nah, jadi tarif PBB ini tergantung masing-masing provinsi lagi. Nah, besar tarif PBB paling tinggi yaitu 0,5%. BPHTB, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, yaitu pajak yang dikenakan
atas perolehan hak atas tanah atau bangunan yang selanjutnya disebut pajak, yaitu perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan. Dasar hukum BPHTB yaitu diawali dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, diganti oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang perubahan Undang-Undang BPHTB. Lalu beralih lagi ke Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah. Dan dicabut dengan undang-undang yang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tarif BPHTB yaitu dikenakan untuk semua transaksi properti yang dibeli dari perorangan maupun developer. Tarifnya sebesar 5% dari nilai transaksinya. Bea materai, pajak atas dokumen, yaitu suatu dokumen yang ditulis atau tulisan dalam bentuk tulisan tangan, cetakan, atau elektronik yang dapat dipakai sebagai alat bukti atau keterangan dokumen. Dasar hukum bea materai didasari oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 yang mengatur mengenai bea materai yang berlaku terhadap dokumen tertentu. Lalu diganti dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang bea materai yang akan berlaku pada tanggal 1 Juni 2021. Itu merupakan undang-undang terbaru yang berlaku. Nah, tarif bea materai yaitu menurut pengaturan Undang-Undang Bea Materai Pasal 5, bea materai dikenakan tarif sebesar Rp10.000. Adapun dokumen bea materai yaitu surat perjanjian, surat keterangan, surat pernyataan, atau surat lainnya yang sejenis, beserta rangkapnya. Yang kedua, akta notaris, beserta grosi, salinan, dan kutipannya. Akta pejabat pembuat akta tanah, beserta salinan dan kutipannya. Yang keempat, surat berharga dengan nama dan dalam bentuk apapun. Yang kelima, dokumen transaksi, surat berharga, termasuk dokumen transaksi kontrak berjangka dengan nama dan dalam bentuk apapun. Yang keenam, dokumen lelang yang berupa kutipan risalah lelang, minuta risalah lelang, salinan risalah, dan grosi risalah lelang. Yang ketujuh, dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nilai nominal lebih dari Rp5 juta. Yang kedelapan, menyebutkan penerimaan uang. Yang kesembilan, berisi pengakuan bahwa utang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan. Yang ke-10, dokumen lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Baiklah, sekian dari presentasi saya tutup dengan pantun. Jalan-jalan ke bandara, tidak lupa membeli makan. Demikian presentasi saya, jika ada yang salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.